tetap bersyukur di tengah segala gegap gempitanya, ya, karena kita merayakan kemerdekaan negara kita, bangsa yang kita cintai ini, ya di tengah segala gegap gempita ada banyak aktivitas, ya mungkin ada banyak jemaat juga yang tidak bisa hadir karena ya banyak sekali aktivitas lomba-lomba jalan sehat ya yang diadakan di masing-masing wilayah, ya karena memang ini saatnya, karena minggu depan sudah malam Tirakatan, jadi lomba-lomba pasti akan terpusat atau hampir semuanya akan diadakan di tanggal ini. Ya kami pun wilayah ini pagi ada kegiatan di RW, ya perayaan kemerdekaan tingkat RW, nanti siang pun tingkat RT. Jadi kalau mau diikuti ya full ini minggu ya, dari pagi sampai sore. Tapi puji nama Tuhan, ya Tuhan tetap memberikan kesempatan untuk saya dan saudara untuk datang. Ya walaupun ya kita harus meninggalkan itu semua, ya karena kita punya prioritas sendiri. Ya, mereka berlomba untuk sesuatu yang bisa terlihat, tetapi di tempat ini Bapak Ibu Saudara sedang berlomba, engkau sedang berusaha meraih sesuatu yang tidak ternilai, sesuatu yang tidak terlihat, bahkan dunia pun tidak mengindahkan itu, dunia tidak membutuhkan itu, tetapi orang percaya melihat bahwa segala sesuatu yang Tuhan sediakan itu jauh lebih berharga dari apa yang dunia tawarkan. Sehingga pada pagi hari ini saya percaya Bapak Ibu Saudara datang, engkau membutuhkan firman, engkau engkau menyadari bahwa hidup ini adalah pertandingan iman. Halo amin. Hidup ini ada perlombaan, engkau sedang melihat bagaimana Tuhan menyediakan sesuatu yang jauh lebih berharga dari apa yang dunia sediakan, dan engkau berlari-lari, kata Rasul Paulus. Aku tidak hanya sekedar melihat, ya Rasul Paulus tahu ada sesuatu yang Tuhan sediakan, hadiah surgawi, tetapi Alkitab berkata, aku tidak hanya sekedar melihat, tetapi aku mulai melangkahkan kakiku, aku mulai berlari-lari kepada tujuan surgawi, karena ada sesuatu yang Tuhan sediakan. Itu yang kita kerjakan. Ya dunia boleh dengan gemerlapnya menawarkan segala sesuatu, tetapi ketika kita menyadari apa yang Tuhan sediakan bagi orang percaya jauh lebih besar dari itu. Katakan jauh lebih besar. Dari yang dunia tawarkan. Ya, jauh lebih besar dari yang dunia tawarkan. Hadiah surgawi, keselamatan, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Puji nama Tuhan, saya percaya pagi hari ini ya ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan atas hidup jemaat Tuhan di tempat ini. Bukan suatu kebetulan, bukan suatu kebiasaan Bapak Ibu Saudara hadir. Halo amin. Bukan suatu kebiasaan, setiap minggu aku harus datang. Ya sepertinya sudah otomatis bangun jam 5 pagi, bangun jam setengah 6, saudara mulai mandi, mempersiapkan baju, karena sudah bertahun-tahun saudara mengerjakan itu, sehingga secara otomatis sepertinya pikiran tubuh ini tanpa harus diperintah, tanpa harus dikomando, langsung masuk kamar mandi, ganti baju ke gereja. Ya bahkan nggak perlu lagi GPS, sudah apa gerejanya di mana. Dia di sini ke gereja pakai GPS. Pak, tapi nalain GPS dulu, gerejaku di mana ya? Karena saking lamanya nggak ke gereja jadi lupa ya, harus pakai GPS dulu ya. 100 meter ke kanan, ya. Nanti belok kiri, wah nyasar tahu-tahu sebenarnya. Ya nggak ada di sini karena sudah bertahun-tahun Bapak Ibu Saudara mengerjakan ini. Tapi jangan jadikan ini sebagai suatu kebiasaan, tetapi biarlah setiap ibadah, setiap engkau datang, disitulah ada hadirat Tuhan yang menyertai, disitulah ada kuasa firman yang akan mengubahkan jalan hidupmu sebagai orang percaya. Ya, lewat perubahan hidup yang saudara alami, engkau bisa mengubahkan keluarga, saudara bisa membawa berkat bagi lingkungan, saudara bisa membawa perubahan bagi kota, bagi bangsa. Itulah destiny yang Tuhan inginkan, dan itulah yang Tuhan nyatakan dalam hidup Yusuf. Dia bukan hanya sebagai seorang yang ada di dalam keluarga, tetapi Tuhan menyatakan kuasanya, menyatakan agenda rancangannya bahwa Yusuf akan menjadi seseorang yang membawa perubahan bagi bangsa. Sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang dia pikirkan, jauh lebih besar dari apa yang dia rancangkan. Itulah cara kerja Tuhan, itulah cara kerja Roh Kudus yang kita pelajari beberapa minggu terakhir ini. Bagaimana ketika hidup seseorang dipimpin oleh Roh Kudus. Halo amin. Halo amin. Ada orang di sini amin. Ketika seseorang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus akan mulai membuka jalan hidupnya. Tidak ada yang ditutupi. Tuhan akan membuka rancangannya. Ya.
lewat mimpi Tuhan menyatakan itu atas hidup Yusuf, bahwa suatu saat saudara-saudaramu, bahkan orang tuamu akan datang sujud menyembah engkau. Hal yang mustahil terjadi, tetapi itulah jalan hidup yang Tuhan pilih bagi Yusuf. Dan bagaimana Tuhan mulai merekayasa, Tuhan merancang jalan hidup Yusuf dengan berbagai macam situasi, kondisi yang dia alami. Tidak mudah, harus alami sepertinya jatuh bangun, ya sudah enak sedikit hidupnya, tiba-tiba harus jatuh lagi. Sudah alami sedikit posisi yang nyaman, jatuh lagi. Tetapi lihatlah bagaimana ketika rencana Tuhan itu dinyatakan, momentum ilahi itu terjadi. Momentum ilahi, bagaimana Roh Kudus mulai membuka jalan kesempatan sehingga Yusuf bisa bertemu dengan Raja Firaun dengan caranya yang luar biasa, hanya dengan mimpi. Firaun bermimpi dan tidak ada yang bisa mengartikan, karena mimpi itu memang jalan yang Tuhan persiapkan dan Tuhan hanya khususkan bagi Yusuf. Gak ada seorang pun yang bisa melalui jalan itu. Ahli-ahli nujum atau ahli-ahli Mesir yang punya pengetahuan, punya wawasan dan sebagainya tidak bisa mengartikan itu. Karena memang itulah jalan Tuhan yang Tuhan peruntukkan bagi orang yang percaya. Orang yang tidak mengenal firman, tidak mengenal jalan itu, tidak bisa melalui jalan itu. Tapi orang-orang percaya, saya dan saudara, engkau yang menerima rahasia firman Tuhan, engkau akan mulai berjalan di jalan-jalannya Tuhan. Dan ada momentum yang Tuhan sediakan lewat jalan itu. Jalan itu memang Tuhan persiapkan bagi Yusuf, bukan yang lain. Itu sebabnya ketika Yusuf datang menghadap kepada Firaun, dia hanya berkata, bukan aku. Sekali-kali bukan aku, tetapi Tuhan yang akan memberitahukannya, Tuhan yang akan menyatakannya itu bagi aku. Dan bagaimana lewat mimpi yang diartikan itu, ya secara logika manusia, Yusuf tidak memiliki kemampuan untuk bisa mengartikan itu. Dia masih muda, dia masih belum ada pengalaman apapun. Tetapi oleh karena Allah, oleh karena Tuhanlah yang menyertainya, sehingga Firaun pun menyadari itu. Firaun pun menyadari itu, bahwa kehidupan Yusuf itu dipenuhi atau disertai oleh Tuhan. Kita buka di dalam Kejadian 41. Mari kita buka Alkitab kita sebagai pengantar pada pagi hari ini. Kejadian 41 ayat yang ke-38 39. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Kejadian 41 ayat yang ke-38 ayat yang ke-39. Sudah ketemu jemaat Tuhan? Ayat ini kita akan baca bersama-sama dengan sukacita. Kejadian 41 ayat 38 39, demikian firman Tuhan. 2, 3. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Katakan amin. Lihat bagaimana orang-orang, bahkan Firaun pun sendiri bisa melihat di dalam diri Yusuf ada roh Allah. Kehidupan saudara pun harus seperti itu. Amin. Tanpa orang mengenal saudara, ketika orang memandang saudara, mendengar perkataanmu, orang harus mulai menyadari bahwa di dalam dirimu ada roh Allah. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Walaupun Yusuf ada di tengah-tengah lingkungan yang tidak beres, dia ada di tengah-tengah keluarga Potifar, dia ada di tengah-tengah para tahanan-tahanan di penjara Mesir, dia ada di istana Firaun, tetapi Yusuf tidak melepaskan identitasnya. Dia tetap menunjukkan bahwa aku adalah anak Allah. Di dalam diriku ada roh Allah, dan orang-orang harus tahu itu. Kalau kehidupanmu di luar sana, kehidupan saudara di luar sana, ya kalau di gereja mah semuanya terlihat seperti malaikat suci. Saya lihat di sini, wah luar biasa, suci-suci semua, yang penyembahan, pujian, angkat tangan, nyanyi, luar biasa. Tapi bagaimana kehidupan saudara ketika engkau
bercampur, berinteraksi dengan orang-orang di luar yang tidak mengenal kebenaran. Bahkan ketika saudara ada di dalam tekanan, ini kan Yusuf ada di dalam tekanan sebenarnya. Dia harus bisa mengartikan itu. Kalau nggak bisa, wah, nyawa taruhannya. Karena Firaun sudah menaruh harapan besar. Ya, kalau Firaun di PHP, wah bahaya. Ya, kalau cuman Grace yang di PHP, paling dia cuma sakit hati. Katanya cinta ditinggalin. Kalau di PHP mah, ya paling cuma nangis kan. Ya, biasa. Nino mungkin. Ya, kan, oh, Nino kan jangan salah. Ya, ini sudah mulai beranjak remaja, sudah mulai menebar bibit-bibit cinta. Ya, hati-hati gitu ya. Hati-hati kalau kamu dikecewakan di PHP, jangan nangis ya. Cinta itu memang keras. Makanya jangan main-main dengan cinta, jangan dulu ya. Nanti kalau sudah siap ya. Kalau di PHP manusia paling cuma nangis. Ya. Berundel paling mah katanya mau nolong, katanya cinta ditinggal. Itu kalau di PHP sama manusia. Tapi yang di PHP ini kalau di PHP Firaun bahaya. Ya. Nyawa taruhannya Yusuf. Tetapi di tengah situasi kondisi tekanan yang menekan dia, Yusuf tetap tenang karena dia memiliki roh Allah. Dia meyakini bahwa roh Allah yang menyertainya itulah yang akan meluputkan dia dari segala tekanan, meluputkan dia dari segala penghukuman. Amin, terjadilah, yes. Ya? Bagaimana dia bisa meyakinkan Firaun? Kan belum tentu terjadi sesuai dengan apa yang Yusuf katakan. Ya, karena Yusuf berkata untuk masanya yang akan datang 7 tahun ke depan akan seperti ini. Tuanku Firaun, 7 tahun kemudian akan seperti ini Tuanku Firaun. Belum ada yang menjamin itu terjadi. Belum ada. Tapi Firaun percaya. Ya, Firaun mempercayai Yusuf. Kenapa? Karena di dalam diri Yusuf ada roh Allah. Kalau hidup saudara mau menjadi berkat bagi orang lain, setiap perkataanmu dipercaya, setiap perkataanmu bisa membawa perubahan bagi orang lain, tidak ada cara lain. Engkau harus mengizinkan Roh Kudus. Saudara harus mengizinkan Roh Allah itu berdiam di dalam kehidupan saudara. Sehingga setiap perilaku saudara, kehadiran saudara, keberadaan saudara membuat orang itu yakin. Ya, bukan hanya seperti tukang jual obat yang wah gini-gini, belum tentu obatnya mujarab. Ya, minggu depan orang tuh marah katanya lanjut saya pakai seminggu nggak ada perubahan. Itu tukang obat. Ya, tapi kan di sini saya pembantuan Sunari ini Pak Ayu berbicara firman bukan tukang obat. Walaupun kita berbicara untuk masa yang akan datang, tidak ada yang menjamin, manusia tidak menjamin itu terjadi. Tetapi karena itu berasal dari Tuhan. Ya. Maka apa yang kita perkatakan itu pasti terjadi. Amin. Ya, dan Firaun mempercayai itu. Firaun bukan orang bodoh. Ya, masa dengan gampangnya dia percaya kepada Yusuf yang masih muda, yang saat itu masih label dia belum lepas atau belum bebas dari penjara, masih sebagai tahanan. Firaun sebagai seorang raja tiba-tiba dengan gampangnya dia percaya bahwa setiap perkataan Yusuf untuk masanya yang akan datang bagi bangsanya, bagi negerinya itu akan terjadi. Karena dia melihat di dalam dirinya ada roh Allah. Makanya dia berkata, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Gak ada. Karena di negeri Mesir itu tidak ada orang yang dipenuhi oleh roh Allah selain Yusuf. Makanya Yusuf datang untuk membawa perbedaan. Hidupnya pasti berbeda. Hidup orang percaya itu pasti berbeda. Percayalah itu. Amin. Amin. Ya, saudara mau menolak, nggak mau, aku mau hidup sama, nggak bisa. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus akan membawa perbedaan. Amin. Dan jangan takut dengan perbedaan itu. Ya, ketika kita sudah dipenuhi oleh Roh Allah itu akan menuntun kehidupan saudara. Baik perkataan saudara, gaya hidup saudara sudah pasti akan berbeda. Kalau itu belum berbeda, artinya Roh Kudus belum betul-betul menjamah. Roh Kudus belum betul-betul mengubahkan saudara sebagai orang percaya. Kalau sudah diubahkan oleh Roh Kudus, hidup saudara pasti berbeda. Amin. Orang lain mungkin boleh menyerah, takluk dengan masalah. Orang lain mungkin menyerah dengan dunia, menyerah dengan keadaan, tetapi orang percaya akan tetap bangkit. Amin. Karena dia memiliki pengharapan. Itulah perbedaannya. Ketika orang lain pesimis dengan keadaan, orang lain mulai menyerah dengan keadaan, orang-orang percaya akan terus melihat di dalam keadaan yang sulit pun ada tangan Tuhan masih bekerja. Tangan Tuhan akan terus menjangkau dan memastikan kehidupan orang percaya
percaya menggenapi setiap perancangannya. Karena itu saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah jalan kehidupanmu sebagai orang benar, orang percaya akan dibedakan dari orang-orang di luar sana. Engkau akan memiliki jalan hidup yang ilahi. Engkau akan menampilkan karakter Kristus yang ilahi di tengah situasi kondisi tekanan yang ada. Roh Allah itu akan memunculkan kehidupanmu dan mempromosikan engkau, mengangkat engkau untuk membawa perbedaan, membawa perubahan bagi orang-orang yang berinteraksi, bahkan bagi bangsa di mana Tuhan tempatkan kehidupanmu. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sepakat katakan amin. Tuhan akan membawa hidup saudara berbeda. Ya, di tengah lingkungan akan sangat terlihat sekali berbeda. Kok beda ya? Ya walaupun sama-sama di kampung itu, di RT itu mungkin orang Kristen sudah banyak. Orang Kristen nggak cuma hamba Tuhan Sunarini, tapi kok orang melihatnya kok beda ya? Kristen banget ya? Wah, beda ya? Bagaimana caranya berinteraksi, bagaimana caranya berkata-kata berbeda. Walaupun sama-sama Kristen. Karena yang satu belum penuh roh Allah, gitu ya. Hambanya sudah dipenuhi oleh roh Allah. Walaupun sama-sama ya datang kepada Tuhan, tetapi yang membedakan itu adalah roh Allah yang berdiam. Itulah yang membedakan kehidupan Yusuf. Kalau tanpa roh Allah, dia akan sama dengan orang-orang di Mesir sana. Makanya Firaun bisa melihat itu ada suatu perbedaan di dalam diri Yusuf, bahwa di dalam dirinya ada seseorang yang penuh. Penuh itu artinya nggak setengah-setengah. Penuh artinya betul-betul dia mengalami kepenuhan roh. Dia betul-betul mengalami hidup yang sepenuhnya dikendalikan dan dipimpin oleh roh Allah. Penuh oleh roh Allah. Dan Firaun berkata, oleh karena Allah memberitahukan, dia percaya. Walaupun dia nggak percaya Tuhan, tapi dia percaya bahwa Tuhan Allahnya Yusuf itulah yang memberitahukan bahwa untuk masa yang akan datang, inilah yang akan terjadi. Dan Firaun percaya. Artinya dia juga percaya kepada firman-Nya kan? Yang diperkatakan oleh Yusuf itu adalah firman. Ada sesuatu yang akan terjadi ke depan yang Tuhan firmankan di dalam dirinya. Dan Firaun percaya itu. Bagaimana setiap perkataan kita akan membuat orang percaya. Ya karena dia melihat hidup kita. Nggak cuma kita ngomong hidupmu seperti itu, dia ngomong firman kan akhirnya akan menyerang kita sendiri. Tetapi ketika kita sudah penuh roh Allah, kita menunjukkan ya bagaimana cara hidup kita. Ketika kita memperkatakan firman, orang akan percaya. Ya, karena orang sudah melihat buahnya. Ya, orang sudah melihat buahnya. Oh, memang betul. Ya, memang betul kalau dia berkata bahwa Tuhan itu penuh kuasa. Aku sudah melihat kesaksian di dalam hidupnya. Aku melihat bagaimana hidupnya sehari-hari mencerminkan roh Allah yang tinggal di dalam dirinya. Orang percaya. Tetapi kalau kita tidak menunjukkan bahwa kita adalah anak Allah, tetapi kita memperkatakan firman, orang akan ya tidak percaya karena belum ada buah yang kita munculkan, belum ada buah yang kita tunjukkan. Ya, beda ketika kita sudah ketika Pak Ayub bersaksi, wah aku punya Tuhan yang orang akan lihat, memang betul terjadi, sudah menunjukkan buahnya, jadi orang akan percaya. Oh iya Pak Ayub betul, ya Tuhan itu luar biasa. Karena orang sudah melihat bagaimana kuasa Tuhan itu memulihkan kehidupan Pak Ayub. Itulah yang saya maksud. Sebelum kita mulai berbicara firman, Tuhan ingin membenahi kehidupan kita. Makanya roh Allah dulu yang ditaruh di dalam hidup Yusuf, supaya ketika Yusuf berjumpa dengan Firaun, menghadap Firaun, gak malu-maluin Yusuf. Ya dia punya kuasa yang membedakan dia dengan orang-orang yang ada di Mesir. Makanya Firaun dengan mudahnya percaya. Bahkan Firaun memberikan Yusuf suatu otoritas. Kejadian 41 ayat yang ke-43 kita baca. Kejadian 41 ayat yang ke-43 kita baca bersama-sama demikian firman Tuhan 2-3. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh. Haleluya. Bagaimana penggenapan janji Tuhan itu pasti terjadi. Katakan pasti terjadi. Walaupun caranya mungkin
berliku-liku. Ya, kalau boleh memilih mungkin kita maunya jalannya seperti jalan tol yang lurus, tetapi cara Tuhan, jalan Tuhan itu tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita atur. Ya, hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Artinya berlaku bukan hukum dunia, bukan hukum kita sendiri, bukan jalan kita sendiri, tetapi jalan Kristus. Ya, jalan yang tidak bisa diselami oleh akal pikiran manusia. Tetapi ketika Tuhan sudah menyatakan kuasanya, tidak ada satupun yang bisa menahan. Firaun yang penuh kuasa pun tidak bisa menahan. Dia nggak bisa menahan untuk tidak mempromosikan Yusuf, tidak bisa. Ya, bisa aja Firaun, oh ya sudah, aku terima usulmu, ini tak kasih uang, kamu bebas sudah. Nggak usah Yusuf jadi seorang penguasa, nggak perlu. Ya, apa untungnya bagi Firaun? Nggak ada. Yang penting Yusuf sudah memberikan trik-triknya. Nanti 7 tahun ke depan engkau harus seperti ini, harus seperti ini. Yang penting dia sudah mendapatkan jawaban. Yusuf dikasih kebebasan, kasih uang sudah. Tetapi bagaimana kuasa Tuhan? Memang Tuhan ada di situ untuk mempromosikan Yusuf, dan Firaun nggak bisa menahannya. Ya, begitu Firaun kagum dan takjub dengan kuasa yang ada di dalam diri Yusuf, dan dia nggak bisa menahan itu. Ya, dia kan juga punya orang-orang kepercayaan. Ya, apa di istana Firaun tidak ada orang yang pintar, tidak ada orang yang punya strategi atau sudah ada di jalur khusus untuk dibawa Firaun menjadi orang kepercayaan. Pasti ada banyak. Ya, seorang pemimpin pasti punya seorang yang akan dipersiapkan untuk mengganti dia, dipersiapkan untuk posisi-posisi yang strategis untuk membantu dirinya. Pasti ada dan banyak. Staf ahlinya Firaun banyak pasti ya. Seperti Pak Prabowo, staf ahlinya banyak, Firaun pun banyak. Tetapi tiba-tiba ada seorang anak muda datang tanpa punya gelar apapun, tanpa punya background apapun, tiba-tiba dia melesat sedemikian rupa. Ya pasti akan menimbulkan kecemburuan pasti. Tetapi sekali lagi, kalau Tuhan yang sudah mengangkat, dunia itu gak bisa menahan. Firaun tidak bisa menahan itu. Bahkan dia berkata, oh tidak ada orang lain, dan aku tidak melihat ada orang di Mesir ini yang bisa melakukan usul itu. Nah kan stafnya banyak. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara baca secara lengkap, ya Firaun merasa tidak ada yang bisa melakukan usul ini, cuman Yusuf. Lah kan stafnya banyak, ya stafnya, dan usulnya bukan usul yang terlalu, saya kira usul yang terlalu fantastis, enggak. Dia hanya minta supaya 7 tahun engkau harus membawa rakyat itu harus mempersiapkan untuk gandum, untuk bahan makanan itu disimpan di lumbung. Kan gampang sebenarnya. Staf ahlinya juga bisa melaksanakan itu. Bukan suatu usul yang fantastis kok. Ya, engkau hanya harus mempersiapkan dan mengambil dari rakyatmu untuk mereka memasukkan itu, menyimpan itu. Kan sesuatu yang sederhana sebenarnya. Tetapi Firaun merasa gak ada yang bisa melakukan itu kecuali Yusuf. Ini kan kalau bukan cara Tuhan, kalau bukan jalan Tuhan gak bisa. Itu karena memang Tuhan sudah punya rencana sejak semula di dalam diri Yusuf untuk membawa Yusuf sebagai seorang pemimpin. Kelak di mana Tuhan akan menggenapi janjinya, di mana saudara-saudaranya, bahkan orang tuanya ya meragukan itu terjadi. Tetapi cara Tuhan itu luar biasa. Bahkan Firaun pun tidak akan bisa menahan untuk mempromosikan, untuk mengangkat Yusuf sebagai seseorang yang punya kuasa atas tanah Mesir. Ini gak main-main, ya. Punya kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dia bisa berbuat dengan caranya, dia bisa memerintah semua orang. Bahkan orang-orang melihat dia berkata hormat kok. Kalau saudara baca seluruhnya, bagaimana Firaun memakaikan pakaian kebesarannya, memakaikan cincin di jarinya, artinya ada suatu otoritas yang luar biasa yang Firaun lekatkan di dalam diri Yusuf. Tidak main-main posisi Yusuf saat itu. Itu karena Roh Allah yang menyertai kehidupannya. Dan bagaimana seiring perjalanan waktu, ya Tuhan membuktikan bahwa Tuhan itu hidup. Setiap perkataan mimpi Firaun itu menjadi nyata. Ya, coba kalau tiba-tiba 7 tahun tidak terjadi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yusuf, Firaun akan nagih. Katanya mau jadi kekeringan, ini nggak ada, kamu berarti nggak penuh kuasa. Itu terjadi sesuai tepat sesuai apa yang
Yusuf katakan itu terjadi 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan, kekeringan, benar-benar terjadi. Artinya memang Yusuf saat itu betul-betul dikuasai oleh Roh Kudus sehingga perkataannya itu tepat. Bahkan cara-cara yang dia kerjakan untuk membawa menyelamatkan bangsa itu adalah cara yang tepat. Buktinya bangsa Mesir itu tidak kekurangan. Ya, walaupun bangsa-bangsa di sekitarnya ya alami kekeringan, alami krisis, tetapi orang-orang di Mesir tetap bisa makan dengan baik, bahkan dia bisa menjual itu kelebihan bahan makanan itu. Oleh karena apa? Ada seseorang yang dipenuhi oleh Roh Allah yang bisa menguasai itu. Ya, artinya kehidupan kita tidak pernah bisa lepas dari Roh Kudus. Ketika seseorang dikuasai Roh Kudus, dia akan bisa mengatur, memanage semuanya. Ya, mungkin uang bulanan kalau dihitung, wah nggak cukup ini. Uang bulanan nggak cukup ini. Ya, masa-masa krisis kelaparan ini. Tapi karena kita dikuasai oleh Roh Kudus, ya ibu-ibu rumah tangga di tempat ini dikuasai oleh Roh Kudus, mungkin uang belanja yang sudah mepet, uang belanja yang mungkin dihitung logika manusia itu kurang, bisa tuh cukup. Ya, harusnya ini 3 hari ini habis, bisa tuh 2 minggu. Entah bagaimana caranya, karena ada Roh Allah. Kan sama seperti Yusuf. Yang harusnya Mesir itu kekurangan, Mesir itu kelaparan, tetapi karena ada orang yang dipenuhi oleh Roh Allah, dia bisa atur kok semuanya itu. Ya, karenanya saya percaya seharusnya orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya nggak kekurangan. Walaupun secara manusiawi berkat yang dia terima mungkin tidak seberapa, ya berkat yang dia terima mungkin ya hanya pas-pasan, tetapi karena dipenuhi oleh Roh Allah, dia bisa manage itu, dia bisa atur itu. Ya, kalau tidak dipenuhi oleh Roh Allah, ya berkat itu akan hilang begitu saja. Tetapi karena uang itu, berkat itu ada di tangan yang tepat. Ya, berkat itu ada di tangan yang tepat. Berkat itu bisa membawa kelimpahan, bahkan bisa menjadi saluran berkat buat orang lain. Caranya bagaimana? Ya nggak tahu caranya. Ya, Roh Kudus akan menuntun Bapak Ibu Saudara. Saya percaya itu. Ya, saya percaya itu. Ya, Bapak itu kadang ngomong sama saya, Pak, saya seminggu ini tidak bawa uang belanja. Loh kok bisa? Ya uang belanja nggak ada. Tapi bisa makan? Oh, bisa makan. Tapi dia tidak bawa uang, gitu ya. Saya pun kemana-mana juga nggak pernah megang uang. Ya, uang saya taruh dompet soalnya, nggak saya pegang capek, ngapain saya pegang? Oh, ngapain nggak pegang uang? Enggak, jadi saya kemana-mana nggak pernah pegang uang memang. Ya, saya taruh di dompet, gitu ya, saya taruh di tas, nggak saya pegang. Ya, saya pegang uang nanti tahu sendiri tahu. Sebenarnya uangnya banyak, saya pegang terus enggak. Jadi saya kemana-mana juga nggak pernah pegang uang, ya. Taruh di dompet aja. Ya. Itulah caranya Tuhan. Mungkin secara logika manusiawi ketika kita menerima berkat, kita hitung-hitung nggak cukup ini. Tetapi ketika kita minta, oh Roh Kudus pimpin langkahku, berkat yang tidak seberapa ini, ketika ada di tangan yang tepat, berkat ini cukup. Ya, Tuhan akan menuntun sebagaimana Tuhan menyertai kehidupan Yusuf. Tuhan bisa menyertai sehingga Yusuf bisa meluputkan Mesir dari segala bencana kelaparan. Demikian juga Tuhan akan menuntun jemaat Tuhan di tempat ini dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan. Mungkin tidak seberapa bagi manusia, tetapi berkat itu saudara kelola dengan tepat. Engkau dipenuhi oleh Roh Allah sehingga berkat itu menjadi berkat yang membawa kelimpahan atas kehidupan saudara. Apapun yang saudara perlukan itu bisa saudara cukupi lewat berkat itu. Ya, nggak perlu harus bingung ke sana kemari. Ya harus cari jalan pintas seperti khotbah hari Kamis. Ya nggak perlu tiba-tiba bingung, wah harus pinjol ini. Nah, mengandalkan harus ada orang yang aku andalkan ini. Ya, kalau masa-masa krisis ini harus ada seseorang yang bisa, ya, daftar list nama yang bisa aku mintain tolong nih. Ini nggak bisa berarti ini nggak bisa berarti ini. Wah, itu jalan pintas. Karena kita tidak bisa mengelola berkat itu dengan baik. Ya, lihat Yusuf, dia kelola itu berkat itu dengan baik, sehingga ketika masa kesusahan, masa-masa di mana krisis, dia tetap bisa menghidupi orang Mesir. Itu harusnya terjadi atas kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Jangan ketika berkat datang senang terus beli semuanya, semua dibelanjakan. Ketika masa kesukaran datang bingung, berkat udah nggak ada.
Makanya belajarlah mengelola berkat itu dengan baik. Mintalah pimpinan Roh Kudus. Kalau nggak ada Roh Kudus nggak bisa, saudara mau utak-atik itu uang nggak akan bisa. Roh Kudus, Roh Allah kuncinya. Ya. Roh Allah itu yang membedakan hidup Yusuf dengan orang lain, dengan pribadi yang lain. Sehingga Firaun berkata, oh tidak ada yang bisa melakukan ini, hanya Yusuf. Karena dia tahu ketika berkat itu ada di tangan Yusuf, orang yang tepat, berkat ini akan termanage dengan baik. Berkat itu akan terorganisir, terkelola dengan baik. Kalau dikelola oleh staf ahli yang lain, mungkin dikorupsi. Ya, rakyat setor 10 ton, yang 5 ton dijual, masuk uang pribadi, giliran nanti pas masa kelaparan, harusnya di lumbung itu ada 1000 ton, cuma ada setengahnya. Wah, kurang kan gitu. Ya, artinya untuk dipercaya, menjadi orang yang dipercaya tidak hanya sekedar pintar. Ya, orang di Mesir mungkin pintar ketika dia lihat usungnya Yusuf, cuman gitu doang mah aku bisa. Cuman mengambil hasil panen dari warga, dari rakyat, terus aku simpan. Apa susahnya sih? Ya, bukan usul yang spektakuler, gampang kok, bisa dikerjakan oleh semua orang-orang yang bawahannya Firaun bisa mengerjakan itu. Tapi dia jujur enggak? Ya, demikian pula ketika kita mengelola berkat Tuhan, ya jujur enggak kita mengelola itu? Ya, kalau kita terima berkat tapi kita nggak jujur dengan berkat itu, ya nggak cukup. Walaupun kita pintar, kita mau otak-atik kayak apa, uang itu nggak akan cukup karena kita sudah tidak jujur dari awal. Tapi ketika kita dipenuhi oleh Roh Allah seperti Yusuf, dia dengan jujur dia menyimpan berkat itu sehingga di tangan yang tepat berkat itu menjadi sumber penyelamat bagi seluruh rakyat Mesir ini. Jadi tidak hanya sekedar pintar, tetapi dia harus memiliki integritas. Roh Allah itu yang memampukan sehingga berkat yang banyak itu tidak dikorupsi oleh Yusuf. Dia dengan jujur menyimpan itu sehingga pada saatnya berkat itu tersedia untuk banyak orang. Amin. Ya, sekali lagi untuk mengelola berkat Tuhan tidak hanya sekedar pintar. Wah, aku lulusan S1 manajemen, S1 akuntansi, tapi kalau tidak dipenuhi oleh Roh Allah ya nggak bisa. Dipenuhi oleh Roh Allah, saudara akan jujur mengelola berkat itu. Sekali lagi, berkat di tangan yang tepat, artinya orang yang jujur, orang yang dipenuhi oleh Roh Allah, berkat itu cukup. Amin. Berkat itu bahkan membawa kelimpahan di masa-masa yang sukar sekalipun. Ada berkat yang selalu tersedia untuk memenuhi kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Kuncinya hanyalah jujur, takut akan Tuhan, punya integritas. Ada Roh Allah di dalam. Amin. Ayat yang terakhir, bagaimana Tuhan menggenapi atas kehidupan Yusuf. Kejadian 42 ayat yang ke-6. Kejadian 42 Kejadian 42 ayat yang ke-6 sudah ketemu, amin? Kita baca bersama-sama ayat ini. Kejadian 42 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan 2-3. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang kepadanya, lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Terjadi kan apa yang Tuhan nyatakan di dalam hidup Yusuf. Ya, memang caranya dengan cara Tuhan yang luar biasa, dengan cara Tuhan yang tidak diselami oleh akal pikiran manusia. Dia harus dibawa ke Mesir karena memang Tuhan mau dia jadi pemimpin di situ. Ya, ayatnya dikatakan dia jadi mangku bumi. Mangku bumi itu kalau orang Jawa apa maksudnya ya? Orang yang punya kuasa. Wah, mangku bumi, jadi bumi itu dipangku ya. Bumi itu punya menjadi miliknya orang yang punya kuasa luar biasa. Kekuasaannya ya, mangku bumi punya penguasa di negeri Mesir itu. Tidak ada satupun yang bisa menjual gandum kalau tidak tanpa seizin dan perintah Yusuf. Artinya dia menguasai seluruh sumber daya yang ada di Mesir itu. Jadi ketika negara-negara, bangsa-bangsa di sekelilingnya, ya bahkan di tanah Kanaan yang seharusnya di situ berkat melimpah, ada kelaparan, tidak menjamin saudara, oh aku jemaat Tuhan, aku anak Tuhan, aku tidak akan
kelaparan, aku tidak akan kekurangan. Kalau saudara tidak dipenuhi oleh Roh Allah dan engkau tidak jujur mengolah berkat, tetap kekurangan. Ya. Buktinya ya ayat yang sebelumnya disebab ada kelaparan di tanah Kanaan, ya, di tempat orang-orang benar pun, orang-orang yang percaya Tuhan, ya maaf, orang-orang yang percaya Tuhan pun kalau hanya sekedar percaya tetapi hidupnya nggak benar, bisa kekurangan. Ya, ada ayatnya. Nah, tidak pernah melihat orang orang benar itu hidupnya meminta-minta. Ya bisa terjadi. Orang kalau hidupnya nggak benar, hidupnya tidak jujur mengelola berkat, hanya mengandalkan manusia, ya bisa aja kekurangan. Ya. Tetapi di Mesir yang harusnya itu kekurangan, tetapi karena ada anak Tuhan di situ yang membawa perubahan, membawa perbedaan, dan Tuhan menyertai kehidupannya, dia bisa membawa berkat bagi negeri Mesir itu. Bahkan ketika saudara-saudaranya datang, yang terjadi apa? Mereka datang sujud menyembah sampai mukanya menyentuh tanah. Terjadi kan mimpinya? Artinya segala sesuatu yang Tuhan firmankan itu pasti tergenapi. Segala sesuatu yang Tuhan katakan itu pasti terjadi atas kehidupan orang percaya. Saudara hanya perlu taat. Saudara hanya perlu membuka diri untuk Roh Kudus memimpin kehidupanmu sebagai orang percaya. Saudara akan melihat bahwa setiap rencana Tuhan itu pasti tergenapi. Cepat atau lambat? Katakan cepat atau lambat? Rencana Tuhan, janji Tuhan, pasti tergenapi atas hidupku. Yang percaya katakan amin. Cepat atau lambat? Ya kalau cepat ya bagus ya. Ikan cepat ikan bagus. Semakin cepat semakin. Nah ini baru pantun. Kemarin bukan pantun. Ya mimpi bukan sembarang itu bukan pantun. Ini baru pantun. Ikan cepat ikan bagus. Semakin cepat semakin bagus. Kalau hidup saudara benar cepat itu. Ya, Yusuf tidak lama loh, nggak perlu menunggu sampai dia jadi tua dulu di Mesir baru jadi raja. Dia baru umurnya belasan. Mungkin saat itu dia baru beranjak 20-an lah, ya. Baru beranjak 20-an, Tuhan sudah menggenapi janjinya. Ya, ada juga yang mungkin lama, Kaleb itu harus menunggu 40 tahun, tapi kan tergenapi juga. Cepat atau lambat, janji Tuhan itu pasti tergenapi. Nantikanlah itu dengan kekuatan kuasa Tuhan. Ketika kau menantikan Tuhan dan engkau terus mengizinkan Roh Allah bekerja, maka janji yang Tuhan nyatakan itu, rancangannya yang Tuhan bukakan atas kehidupanmu itu pasti terjadi. Saya meyakini itu dan karenanya saya terus percaya bahwa setiap perkataan firman itu bukan datang dari manusia. Mimpi itu bukan datang dari manusia tetapi datang dari Tuhan. Perkataan Yusuf di depan Firaun pun bukan datang dari dirinya, bukan datang dari pikirannya, tetapi datang dari Tuhan. Segala sesuatu yang datang dari Tuhan itu sifatnya ilahi, sifatnya kekal dan pasti tergenapi. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Ini firman yang saya bisa bagikan. Ya, sudah selesai kisahnya Yusuf. Minggu depan kita akan masuk di dalam hal yang baru. Ya, masih tetap kita mempelajari hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, karena di dalam pasal Galatia 5 itu ada dua ayat yang berkata hidup dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi dalam bahasa aslinya itu berbeda. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia semuanya sama, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi ketika kita melihat di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, di dalam ayat yang A dan ayat yang B itu artinya beda. Ya, minggu depan kita akan bedah ya bagaimana cara Tuhan atau cara kerja Tuhan di dalam hidup orang percaya, cara kerja Roh Kudus memimpin kehidupan anak-anak Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan datang menyembah Tuhan.